Berarti kan yang harus diperbaikin adalah psikologinya sebenarnya, bukan salah perusahaannya gitu. Iya, 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 Itu iya, aja iya. sih dari aku. Perusahaannya mah terbuka-terbuka aja gitu Iya, ya. Ada info apa dikasih tahu. Tapi iya, keputusan membeli tetap ada di tangan iya. para cuan troopers dan investor. Jadi eh, lebih bijaklah dalam mengambil keputusan untuk jual dan beli gitu ya. Nah, kalau dari Bro Arvin gimana nih melihat dari ada masukan dan sudut pandang yang berbeda nggak terkait bumi ini? Oke, mungkin cuma mau nambahin aja ya. Memang bumi ini kan akan bukan private placement ya. Dan memang kunci dari bumi bisa rally gitu ya, itu ada di private placement-nya. Karena itu akan menyelesaikan masalah hutang yang selama ini menjadi masalah dari bumi. Nah, bumi itu buat teman-teman yang nggak tahu, bumi itu adalah perusahaan tambang dengan resources nomor satu di Indonesia sebelum Adaro. Jadi bumi dulu baru Adaro. Nah, ini yang menjadi menarik, di mana kalau teman-teman lihat bumi ini kalau berhasil menyelesaikan ini semua, maka ini akan menjadi menarik untuk buminya itu sendiri. Jadi kalau aku pribadi lihat gitu ya, selalu punya mindset gini sih, kalau orang euforia kita takut, kalau aku takut kita malah beli gitu loh. Nah, kalau orang yang rally di 200 baru beli, berarti dia euforia. Sebagai orang yang punya barang atau mungkin yang sudah punya posisi, pasti dia akan mempertimbangkan untuk jual dulu, profit taking di atas untuk ngambil lagi di bawah. Karena koreksi itu pasti akan terjadi kok. Gitu. Jadi menurutku jangan terlalu terburu-buru, santai aja. Nanti ada momen di mana kalian bisa masuk. Oke, oke, ada momentum lah ya. Berarti ini mainnya di momentum. Ini komentar dari para cuan troopers sangat-sangat menarik kalau kita baca ya. Memang ya kalau di media itu ngomongnya kan kadang memang apa namanya clickbait gitu ya. Tapi tetap ya para cuan troopers itu harus kerjain PR fundamental dan teknikalnya. Soalnya ada yang bilang nih Iya. gara-gara headline-nya agak menegangkan. Ya Tapi namanya kan, juga media, emang kayak iya. gitu. Heeh. Tapi kan nggak usah kayak gitu ya. Waktu pas kita habis the Fed yang habis libur Lebaran aja, maksudnya kita waktu itu kayak bumi masih di harga di bawah 100 perak ya. Yang gede-gede aja nih, yang Mm-mm. sekelasnya ITMQ waktu itu kan koreksi tuh yang habis The Fed ngomong. Koreksinya Iya, juga cukup dalam, yang gitu aja banyak yang betul, getar. Padahal masih beli betul. ITMQ yang kita tahu geopolitik waktu itu harga acuan call masih 300. Aku kan bahas juga di IG story. Mm-mm. Aku bilang ini masih Mm-mm. bisa lebih tinggi dan masih banyak yang nggak percaya kuartal 2 call masih akan tetap pada bagus nih laporan keuangannya. Ternyata bener kan terbukti. Jadi ya memang wajar Mm-mm. sih harga saham tuh ketika turun mau apapun sahamnya ya getar juga. Iya, iya, Apalagi iya, yang iya, kayak bumi wajar. gitu. Mm-mm, mm-mm. Itu wajar aja. Balik lagi ya, cuan troopers namanya juga mekanisme saham, Iya. perdagangan dan pasar modal. Oke, kalau topik gitu. Tadi kan kita baru bahas satu. Kalau komoditas topik dari Olive dan Arvin ini yang mana? Dari Olive dulu deh. Ini apa batu bara? Ya komoditas selain batu bara juga nggak apa-apa. Oh. Mm-mm. Uh, Bumi nih. Pilihan yang sulit ya. Jangan-jangan topiknya bumi ini. Kalau aku nggak bilang stock pick deh, tapi kalau yang masih ada Heeh. di portoku bumi. Kalau bisa Oke, dibeli, maksudnya bukan ajakan untuk membeli ya, bukan teman-teman. ajakan membeli. Tapi Iya, kalau ya. misalnya mungkin mau yang agak santai, oh Ci, aku risk appetite-nya nggak di situ Mm-mm. Ci, nggak masalah, bisa pilih Adaro atau PTB. Iya, iya, iya. Batu bara kan juga banyak ya yang lain-lain Iya, iya, yang iya. Bisa supporting Adaro. supporting batu bara kayak Doit. Tadi ada yang kok komentar Doit loh. Itu kayaknya oke Iya, juga tuh untuk iya, dilirik. Doit oke. Doit oke-nya Mm-mm. kenapa? Karena dia akuisisi tambang di Australia kan tahun lalu. Mm-mm. Jadi Betul. pasti potensi pertumbuhan pendapatannya itu akan signifikan banget di tahun ini. Kuartal Hmm. 1 kenapa harganya turun ya karena ternyata resultnya di luar dugaan ya, tapi kuartal 2-nya udah mulai membaik gitu. Gitu. Iya, 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 Terus iya, benar. ditambah lagi buyback-nya juga dilanjutin. Jadi waktu kemarin karena harganya udah keburu naikin kenceng, akhirnya buyback-nya di stop kan, tapi masih ada sisa Hmm. dana. Sekarang kalau baca berita lagi dilanjutin lagi kok buyback-nya. Iya, dilanjutin lagi emang buybacknya ya. Katanya apa namanya masih ada dana 50% dari yang kemarin untuk buyback. Wah, itu lumayan tuh berarti Iya, untuk apa namanya mengerek harga lah kurang iya. lebih ya. Tapi jangan Sebenarnya pernah iya, ini ya FOMO ya, jangan FOMO iya. ya dengan ini ya. Mungkin
kalau untuk teman-teman yang belum paham sebenarnya untuk apa sih perusahaan melakukan buyback, itu bisa macam-macam. Pertama mungkin karena dia nanti bagi dividen, ketika buyback kan saham beredarnya dibeli, berarti dia bagi dividen ke publiknya jadi lebih sedikit. Yang kedua adalah perusahaan merasa harga sahamnya saat ini tidak mencerminkan nilai wajar dari perusahaan itu sendiri. Dalam artian adalah mereka merasa ya undervalue, that's why mereka beli. Gitu. Oke. Kalau dari Bro Arvin gimana nih? Oke, mungkin aku kasih gambaran dikit ya mengenai batubara ya. Gini, perusahaan batubara di tahun ini itu ada beberapa yang membagikan dividen untuk tahun buku 2021. Dan kita tahu semua bahwa di tahun 2021 mereka punya ambisi juga bagus gitu ya. Dengan harga saham yang sekian, dividen yieldnya bisa mencapai 10% kadang, 8-10%. Teman-teman perhatiin ya, ketika yieldnya itu 8-10%, maka saham itu akan ARB. Nah, ketika yield itu 8-10%, saham ARB, nanti suatu saat tahun depan itu akan membagikan dividen tahun buku 2022. Berarti harga sekarang itu sangat murah untuk saat ini. Nanti tahun depan kemungkinan harga sahamnya akan naik mengikuti dividennya supaya dividennya itu sesuai dengan harga sahamnya gitu loh. Jadi perusahaan batubara I think di harga sekarang dengan performa coal yang masih harganya $400 itu masih cukup murah saat ini. Tapi perhatikan teknikalnya seperti apa. Kalau aku pribadi mungkin aku akan melihat perusahaan-perusahaan yang masih geraknya agak lagging gitu ya. Salah satunya ada Indika Energy. Karena kalau teman-teman lihat ada RUH 4.200, Indika masih agak terlambat nih, ketinggalan. Nah, memang secara fundamental mungkin tidak sekinclong atau sebagus Adaro gitu ya. Tapi Indika itu ada salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Karena dia by historical, Indika itu geraknya itu lebih volatile dan lebih cepat kadang gitu loh. Jadi ini ada salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Satu lagi ya Bumi gitu. Karena memang kita bisa lihat kalau dengan catatan ya private placement-nya berhasil. Kalau private placement-nya berhasil, ini akan game changer buat Bumi. Gitu. Oke. Berarti turnaround story-nya itu mungkin tidak bisa langsung kelihatan efeknya ya, gitu ya. Karena kan memang dikatakan Bumi akan net cash-nya itu di tahun depan gitu ya, setelah semua ini settle gitu. Jadi ya memang kalau berharap ada kenaikan yang signifikan di emiten tersebut ya memang harus nunggu ya translasinya nanti akan seperti apa. Oke, kalau emiten-emiten emas gitu menurut Olive dan Bro Arvin udah boleh kita koleksi belum ya? Karena kan ini udah mulai nih narasi-narasinya resesi gitu. Banyak yang dari kemarin bilang coba deh lirik emiten emas gitu, misalnya kayak MDKA, PSAB, mungkin ada apa namanya Arci, Harta, tapi Harta itu emas perhiasan kalau nggak salah. Gimana dari Olive dulu ya? Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu kenapa isunya resesi tapi harga emasnya turun, padahal biasanya emas itu dianggap sebagai safe haven ketika ekonomi dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Jawabannya adalah karena suku bunganya terus naik. Emas itu adalah hedging, lindung nilai, dia nggak kasih kita passive income. Jadi ketika suku bunganya naik akan kalah sama instrumen investasi yang kasih passive income. Misalnya apa? Obligasi, deposito, kayak gitu-gitu. That's why si emasnya kehilangan pamornya ya karena dia nggak bisa kasih passive income itu kan, nggak bisa kasih yield kan. Yang kedua karena dolarnya terus menguat, karena di pairingnya sama dolar, jadi untuk investor yang dari negara-negara yang tidak memakai mata uang dolar itu ketika membeli emas sekarang harus ke dolar, jadi terkesannya mahal. That's why karena demand-nya terhadap emas itu karena demand-nya terhadap emas itu berkurang, ya akhirnya harga emasnya itu turun gitu. Tapi kalau waktu itu aku sempat datang ke acaranya BCA World Summit, itu mereka meyakini pembicara-pembicaranya itu kan dari fund-fund besar semua ya. Memang untuk dalam waktu dekat emas itu masih akan terkoreksi, tapi secara jangka panjang mereka meyakini justru nanti akan ada pembalikan arah. Apalagi sekarang banyak negara-negara yang pengen lepas dari belenggu dolar kan, jadi mau lepasin diri gitu, mau balikin kayak dulu lagi, mata uangnya mau dikonvertnya ke logam lagi, ke emas lagi gitu, bukan bergantung sama dolar lagi. Nah, apakah sahamnya menarik? Kalau aku ngelihat MDKA tuh bukan emasnya sebenarnya, lebih ngelihat ke Coopernya.
gitu. Jadi kalau misalnya Iya, logam-logaman benar-benar. dibanding emas, aku lebih suka yang kayak aluminium gitu atau sekalian aja kupernya. Iya, karena kalau nggak salah memang ada ceritanya juga ya bahwa MDKA itu memang bukan cuma emas, tapi Iya, kopernya juga ini menarik untuk betul. diperhatikan sebenarnya. Gitu. Oke, oke, oke. Kalau dari Bro Arvin gimana nih? Oke, aku ada salah satu yang ini ya, yang tertarik sekali dengan emas ya, karena memang kalau kita lihat proyeksi ekonomi ke depan kan memang resesi ya, terutama di Amerika Serikat dan Eropa terutama. Dua dua kontinen ini yang agak agak bermasalah nih dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dengan adanya sentimen resesi itu, memang harga emas itu akan cenderung naik gitu ya, kalau kita lihat secara jangka 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya apakah emiten emas ini menarik? Menurutku menarik, tapi jangan harap terlalu cepat gitu ya. Tadi Fiori sudah bilang gitu bahwa memang secara view jangka pendek, memang dengan naiknya suku bunga itu akan karena pairingnya dengan dolar ya, emasnya ini turun terus gitu. Tapi secara 1 tahun 2 tahun itu akan menjadi consideration kita, boleh coba lirik deh saham-saham yang mungkin berkaitan dengan emas, BRMS, PSAB, beberapa saham itu boleh dilirik. Terutama kan ada beberapa emiten emas yang kemarin tuh naiknya luar biasa gitu ya, karena euforia sekarang kena koreksi. Nah itu ada kesempatan kita untuk ambil gitu, bukan malah takut ngelihat harganya turun. Menurutku sih gitu. Iya, iya, iya. Wah, menarik nih ya. Bro Arvin ada singgung BRMS gitu. Ini menarik nih BRMS karena kemarin kita habis Instagram Live juga bareng Pak Reno, direkturnya BRMS. Itu katanya di tahun-tahun selanjutnya di Q4 sama 2023, 2024 itu nanti ceritanya bakal tentang emas semua katanya. Hmm. Dan baru baru kelihatan Iya, dampak ya. positifnya nanti di sana Iya. gitu. Nah, jadi ini bener juga nih kata Bro Arvin ya, ada koreksi justru ini bisa jadi peluang ya untuk kita kolek-kolek dikit lah gitu ya, Iya. tabung-tabung sedikit. Betul, betul. Itu waktu aku datang ke acara BCA World Summit itu ada satu dari fund Singapura, Mm-mm. pembicaranya dia sangat meyakini bahwa emas nantinya bisa ke atas 2000 loh. 2000 Wah, per ton. 2000 ke dolar per atas ton. gila. Sekarang kan Tapi 1600 ini kan? targetnya iya, targetnya Panjang jangka untuk panjang banget tuh. jangka pendek tuh udah pasti lah karena suku bunga naik lagi. Suku bunga naik itu kan, tapi 2023, 2004, 2024 we'll see lah. Kan Hmm. kemarin juga sempat sebenarnya Rusia yang pengen bikin apa mata uangnya itu dicadanginnya itu pakai emas kan, Iya, tapi masih sempat ditolak ya, maju mundur lah, kita lihat lah nanti. kita lihat nanti. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya kita bermain dengan sentimen jangka panjang ini berarti kapitalnya juga harus disiapin ya. Iya, kapitalnya harus Mentalnya juga disiapin, harus disiapin. harus sesuai sama gaya investasinya teman-teman. Kalau teman-teman nggak Heeh. kayak gitu gaya investasinya, and then ya udah nggak usah, cari aja yang misalnya sukanya main cepat, ya berarti mainnya momentum investing yang lagi hot, tapi jangan lupa taking profit sebelum dibawa turun lagi Hmm. gitu. Iya, 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 benar, 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 benar. Nah, ini karena waktunya tinggal sedikit nih, saya mau minta tips dan trik deh. Ini masukan-masukan menarik untuk para cuan troopers. Mulai dari Bro Arvin dulu nih, untuk bertransaksi di IHSG kita jelang Q4 2022. Oke, Dan di era basically suku bunga tinggi tentunya. ya, basically tetap sama ya. Prinsip dari investasi itu kan ibaratnya ketika orang euforia kita berhenti dulu, jualan dulu. Mm-mm. Ketika orang takut kita beli gitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak mungkin dari teman-teman gitu ya. Karena kita itu nggak bisa memprediksi setiap hari itu bakal naik atau bakal turun. Itu susah sekali loh untuk memprediksi. Kadang sentimennya bisa berubah. Hari ini begini, besok begitu gitu. Jadi susah sekali untuk diprediksi. Jadi yang bisa kita atur apa? Ya money management kita kan sebenarnya. Nah, Betul. jadi jangan sampai teman-teman masuk di saham gitu ya, tanpa diversifikasi, itu satu. Ya, jadi teman-teman ibaratnya masuk ke satu emiten doang, atau dua emiten dengan sektor yang sama, itu usahakan jangan. Mungkin cari 6-8 emiten, mungkin bisa bagi-bagi lah. Nah, itu satu. Yang kedua, itu cash jangan sampai habis ya, karena Hmm. misalnya kayak aku pribadi gitu ya, aku nggak pernah ngabisin cashku gitu ya. Dalam 100% portfolio, mungkin sekitar 20-30% tuh spare cash. Tujuannya apa sih? Karena market itu tidak bisa diprediksi, maka kita
ketika market crash gitu ya, kita sudah siap gitu. Kita sudah siap, oh kita udah tahu nih emiten mana yang oke. Nah, selama nggak technicalnya itu masih bagus, masih ketahan gitu ya udah jangan panik gitu. Dan itu kan ibaratnya sering banget orang mengambil keputusan yang salah karena dia nggak punya cash gitu. Ketika kemarin tuh marketnya drop dulu, habis itu rebound, ketika drop itu karena nggak punya cash akhirnya jual saham di ARB. Lalu pas Betul. siangnya diangkat akhirnya. Nah itu kenapa? Karena kita nggak punya cash gitu loh. Jadi itu yang sering terjadi dan teman-teman bisa lihat lah beberapa saham konstruksi event. Konstruksi kan kemarin sempat drop gitu, naik. Terus baja-bajaan drop, naik. Jadi itu sih, jadi lebih ke arah money management ya menurutku. Tetap manajemen yang harus dijaga ya. Kalau dari Olive gimana nih tips dan juga masukan untuk para cuan troopers? Kalau dari aku, mungkin teman-teman gini aja deh, yang paling simpel sebelum masuk saham nih, pikirin dulu risknya. Jadi jangan potensi cuannya dulu, karena itu biasanya nanti akan berpengaruh terhadap gaya trading atau gaya investasi kalian. Jadi misalnya kalian mau masukin duit nih, katakan beli saham 10 juta. Oke, kalau misalnya sahamnya sampai turun 5%, berarti saya akan kehilangan uang 500.000. Siapkah saya? Kalau nggak siap, berarti size-nya diturunin. Itu dulu. Jadi jangan pas masuk melihatnya kayak, oh karena harga sahamnya bisa 2 kali lipat, jadi uang saya dari 10 juta jadi 20 juta. Yang benar adalah dipikirin dulu, kalau harga sahamnya turun jadi 5%, saya maka kehilangan 500.000, saya siap atau enggak. Kalau harga sahamnya turun 10%, saya kehilangan 1 juta, maka saya siap atau enggak. Kalau nggak siap, berarti size-nya dikecilin di titik yang dimana ketika kamu misalnya ada titik harus cut loss, kamu siap gitu. Di nominal itu kamu siap. Udah itu aja. Berarti dari Bro Arvin ini lebih ke money management dan dari Olive lebih ke psikologi tradingnya yang benar seperti apa gitu ya, yang harus dipertajam sih memang. Iya. Apalagi Karena untuk para trader nih. Betul, karena banyak, jadi kayak sekarang nih, market kan kemarin 4 hari koreksi, jadi banyak pertanyaan tuh yang kayak, Kak, aku minus segini, aku cut loss atau hold? Atau average down, Kak, di saham ini aku nyangkut, aku cut loss. Nah, harusnya nih, kalau misalnya kalian ketika beli udah tahu, kalau turun saya harus ngapain, pasti kan nggak akan ada pertanyaan itu. Kalau kamu bisa nanya seperti itu, berarti kamu nggak mikirin ketika mau beli. Kalau misalnya sahamnya turun, saya harus ngapain ya? Berarti kan yang kayak gitu biasanya beli dulu. Pas kejadian turun baru mikir. Iya. Ngapain ya? Yang bener itu kan sebelum masukin duitnya, pasti kan kita udah lihat nih, udah ukur resikonya. Oke, bisa naik tapi juga bisa turun. Kalau misalnya turun sekian persen, berarti di porto akan kelihatan floating loss sekian. Atau misalnya kalau sampai cut loss, berarti cut loss-nya sekian. Terima nggak kerugian itu? Kalau misalnya ternyata, oh kayaknya dari jarak ke jebol supportnya agak jauh ya, misalnya sampai 5%, kayaknya nggak siap deh, kehilangan 500.000, ya udah berarti size-nya kecilin. Gitu. Oke, mantap sekali nih dari Bro Arvin dan juga Olive. Thank you banget